Welcome back to my channel, Yuk Kita Watching. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yuk Kita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Tidak terasa kita sudah bertemu lagi di malam Jumat di bulan September ini. Sudah 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Oktober, di mana di situ ada Halloween. Jadi menurut kalian, apakah Yuki akan menceritakan kisah horor di bulan September dengan berdandan ala-ala hantu? Apakah kalian setuju? Tulis di kolom komentar. Kali ini di Yuk Kita Horor, kita akan membahas tentang kisah pembunuhan seorang wanita yang menjadi tersangkanya. Mungkin dari kalian di sini sering banget mendengar bahwa tersangka itu kebanyakan adalah seorang pria. Namun kali ini kita akan mengupas dari kisah pembunuhan yang tersangkanya adalah seorang wanita. Jadi di sini kita bisa menilai bahwasanya kejahatan apapun tidak pernah mengenal gender. Jadi dimanapun kalian berada, selalu waspada dan semoga tetap sehat-sehat selalu. Dan Yuki juga tak mau berlama-lama di dalam intro karena ini kasus yang sangat menarik. Jadi let's start. I scream, you scream, Yuk Kita Horor. Sebagai satu keluarga sudah selayaknya saling menjaga satu sama lainnya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti layaknya pembunuhan. Aksi pembunuhan terdengar begitu menakutkan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Pelakunya dapat dikenakan hukuman berat seperti penjara seumur hidup atau bahkan dihukum mati. Namun seorang wanita bernama Noni Dos, wanita asal Amerika yang tertawa saat menceritakan aksinya membunuh para suaminya. Tidak hanya membunuh para pria yang pernah dinikahinya, ia juga membunuh beberapa anggota keluarga lainnya. Wow, sangat creepy. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang seorang wanita yang tertawa saat menceritakan aksinya membunuh para suaminya? Hal ini benar-benar terjadi di Amerika, di mana seorang wanita bernama Noni Dos dengan teganya membunuh para pria yang pernah dinikahinya. Tidak hanya itu saja, ia juga membunuh beberapa anggota keluarga lainnya. Apa kalian pernah mendengarkan kisah Noni Dos ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin dari beberapa banyaknya YouTuber dari Indonesia sudah ada yang membahas tentang Noni Dos ini. Tapi mungkin di sini coba kita up lagi ya. Mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas siapa itu Noni Dos. Namanya adalah Noni Dos. Ia lahir pada 4 November tahun 1905 di Blue Mountain, Alabama, dalam sebuah keluarga petani, James dan Lou Hazel. Sebagian masa kecil Dos dihabiskan untuk menghindari murka ayahnya yang memerintah keluarganya dengan tangan besi yang kasar. Jika mereka hanya perlu untuk kerja di ladang, James Hazel tidak banyak berpikir untuk menarik anak-anaknya keluar dari sekolah. Noni Dos tidak pernah merasakan bangku sekolah. Masa kecilnya dihabiskan mengerjakan pekerjaan pertanian bersama dengan orang tuanya. Dan pada saat berusia 7 tahun, Noni mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan cedera di kepalanya. Dan hal itulah yang kemudian mengubah dirinya menjadi seperti seorang monster untuk selama hidupnya. Sejak awal, James Hazel menolak membiarkan putrinya melakukan apa saja untuk meningkatkan penampilan mereka. Gaun dan riasan yang cantik tidak diperbolehkan atau persahabatan dengan laki-laki pun tidak diperbolehkan sama orang tuanya. Itu tidak sampai Dos mendapat pekerjaan pertamanya pada tahun 1921, bahwa ia memiliki interaksi sosial nyata dengan lawan jenisnya. Noni Dos ini adalah remaja yang mempunyai sebuah mimpi sederhana di mana ia ingin hidup bahagia bersama calon suaminya kelak. Ia juga sering membaca kisah-kisah romantis saat dirinya merasa kesepian. Di saat Noni muda,
sangat mengidamkan sosok laki-laki sempurna yang bisa memperlakukannya dengan sangat romantis. Sampai pada akhirnya, Nani menikah untuk pertama kalinya dengan seorang pria bernama Charlie Brex yang baru dikenalnya beberapa bulan saat ia berusia 16 tahun. Pernikahan itu berlangsung dari tahun 1921 hingga 1927, di mana mereka dikaruniai 4 orang anak. Namun, pernikahan itu harus kandas karena Charlie yang sering bersikap kasar kepada Nani. 2 anaknya juga meninggal secara misterius pada tahun yang sama pada saat mereka semuanya sehat-sehat saja. Charlie kemudian memutuskan untuk membawa Melvina, anak sulung mereka. Sementara Nani membawa bayi mereka yang baru dilahirkannya. Jadi mungkin masih bayi kan ya, jadi harus perlu banget ASI, air susu ibu dari seorang Nani Dos ini. Oke, back to topic. Saat itu, si Dos ini mulai sendirian lagi. Dos kembali ke gairah masa kecilnya membaca majalah-majalah romance dan kolom hati yang kesepian. Dan kali ini dia mulai berkorespondensi dengan beberapa pria yang diiklankan di sana. Melalui kolom rahasia dia bertemu suami keduanya yang bernama Robert Frank Harrelson. Saat itu Dos berusia 24 tahun dan Harrelson berusia 23 tahun. Bertemu dan menikah, dan pasangan itu bersama Melvina dan juga Florine tinggal bersama di Jacksonville. Sekali lagi Dos akan mengetahui bahwa dia belum menikah dengan seorang laki-laki dengan karakter novel romansnya. Justru sebaliknya, Harrelson ini orangnya itu kayak suka mabuk-mabukan dan juga suka berhutang ke sana ke sini. Kesibukan favoritnya adalah bertarung dengan bar. Tapi gengs, entah bagaimana pernikahan itu berlangsung sampai kematian Harrelson 16 tahun kemudian. Sementara Melvina, anak sulung Nani, akhirnya memiliki anak dan meminta bantuan Nani untuk merawatnya. Namun Nani malah dengan kejam membunuh cucunya sendiri. Ia juga meracuni suaminya Frank hingga tewas. Nani beralasan bahwa suaminya tewas karena keracunan makanan. Ia juga berhasil mendapatkan uang asuransi dari kematian suaminya itu. Merasa telah berhasil sekali untuk merenggut seorang suami, Dos kembali ke iklan baris untuk menemukan cinta sejati berikutnya. Itu berhasil, dan dalam 2 hari pertemuan satu sama lain, Dos dan juga Arlie Lanning menikah. Wow. Oke, next. Sama seperti almarhum suaminya, Lanning adalah pecandu alkohol, tetapi bukan yang suka dengan kekerasan. Oh, jadi agak beda dikit lah ya sama mantan suaminya yang kedua. Kali ini Dos yang akan lepas landas selama berminggu-minggu dan kadang-kadang berbulan-bulan sekaligus. Pada tahun 1950, setelah 2,5 tahun menikah, Lanning menjadi sakit dan juga mati. Pada saat itu diyakini bahwa dia meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh flu yang telah terjadi kepadanya. Dia menunjukkan semua gejala demam, muntah, dan juga sakit perut. Dengan riwayat minumnya, dokter percaya bahwa tubuhnya menyerah begitu saja dan otopsi tidak dilakukan. Rumah Lanning diserahkan kepada saudara perempuannya dan dalam waktu 2 bulan rumah dibakar sebelum saudari itu mengambil kepemilikannya. Dos akhirnya pindah sementara dengan ibu mertuanya. Tetapi ketika dia menerima cek asuransi untuk menutupi kerusakan rumah yang terbakar, dia malah pergi. Dos ingin bersama saudara perempuannya, Dovie, yang sedang sekarat karena kanker. Tepat sebelum dia diatur untuk pindah ke rumah saudara perempuannya, ibu mertuanya meninggal dalam tidurnya. Tidak mengherankan, Dovie segera meninggal juga, sementara saat itu ada di perawatannya Nani Dos ini. Tidak hanya sampai di situ saja. Kali ini Dos memutuskan bahwa daripada membatasi pencariannya untuk seorang suami melalui iklan baris, dia akan mencoba bergabung dengan klub lajang. Dia bergabung dengan Diamond Circle Club, di mana dia bertemu dengan suami keempatnya yang bernama Richard L. Moulton dari Emporia, Kansas. Nani akhirnya menikah dengan Richard Moulton. Keduanya menikah pada bulan Oktober 1952 dan membuat rumah mereka di Kansas.
Tidak seperti suami-suami sebelumnya, Martin bukan pecandu alkohol, tetapi ternyata dia suka berzina. Ketika Dos mengetahui bahwa suaminya yang baru melihat pacarnya yang lama di samping, dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Selain itu, dia sudah memiliki pandangan pada pria baru dari Kansas bernama Samuel Dos. Tetapi sebelum dia bisa menjaga Richard, ayahnya meninggal dan ibunya Louisa datang berkunjung. Dalam beberapa hari, ibunya meninggal setelah mengeluh kram perut yang sangat-sangat parah. Suami Morton menyerah pada nasib yang sama 3 bulan kemudian. Setelah kematian Morton, Nani pindah ke Oklahoma dan segera menjadi Mrs. Samuel Dos. Samuel Dos adalah seorang menteri Nazaret yang sedang berurusan dengan kematian istri dan 9 anaknya yang terbunuh oleh angin puting beliung yang menelan Madison County, Arkansas. Samuel Dos adalah seorang pria yang sopan, tidak seperti pria lain yang hidup dalam kehidupan Nani. Dia bukanlah seorang pemabuk dan juga bukan seseorang yang suka menyiksa istrinya. Dia malah menggambarkan seorang pria yang layak di gereja yang jatuh cinta kepada Nani. Sayangnya, Samuel Dos memiliki satu kelemahan utama yang akan menyebabkan kematiannya. Dia sangat sederhana dan membosankan. Dia memimpin kehidupan yang teratur dan mengharapkan hal yang sama dari pengantin barunya. Tidak ada novel romance atau kisah cinta di televisi diizinkan dan waktu tidurnya pukul 9.30 malam. Dia juga memegang kendali atas uang itu dan memberi sangat sedikit kepada istri barunya tersebut. Ini tidak sesuai dengan Nani, jadi dia kembali ke Alabama, tetapi segera kembali setelah Samuel setuju untuk menandatanganinya ke rekening gironya. Dengan pasangan bersatu kembali dan Dos memiliki akses ke uang, ia berperan untuk sangat menyayangi istrinya. Dia meyakinkan Samuel untuk mengambil 2 polis asuransi jiwa, meninggalkannya sebagai satu-satunya pemberi dana. Hampir sebelum tintanya kering, Samuel berada di rumah sakit karena mengeluh tentang masalah perut. Dia berhasil bertahan hampir 2 minggu dan cukup pulih untuk kembali ke rumahnya. Pada malam pertama di rumah, dari rumah sakit, Dos menyajikan makanan yang dimasak di rumah yang menyenangkan dan beberapa jam kemudian, tiba-tiba Samuel mati. Dokter-dokter Samuel Dos khawatir akan kematiannya yang tiba-tiba dan memerintahkan untuk segera diotopsi. Ternyata dokter-dokter menemukan bahwa organnya penuh dengan arsenik dan semua jari menunjuk pada Nani Dos sebagai pelakunya. Polisi membawa Dos untuk segera diinterogasi dan dia mengaku membunuh 4 suaminya, ibunya, saudara perempuannya Dovie, cucu lelakinya Robert, dan juga Arlie Lanning. Meskipun menjadi pembunuh yang mengerikan, Dos tampaknya menikmati pusat perhatian penangkapannya dan sering bercanda tentang suaminya yang sudah mati dan metode yang dia gunakan untuk membunuh mereka seperti pai ubi jalar yang dia ikat dengan arsenik. Mereka yang ada di ruang sidang menjatuhkan penilaian pada dia gagal melihat humor. Pada tanggal 17 Mei 1955, Dos yang berusia 50 tahun mengaku membunuh Samuel dan sebagai imbalannya dia dijatuhi hukuman untuk dipenjara seumur hidup. Dan pada tahun 1963, setelah menghabiskan 8 tahun di penjara, ia meninggal karena leukemia di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Oklahoma. Jaksa tidak pernah mengejar menuntut Dos untuk pembunuhan tambahan apapun. Dan sebagian banyak orang percaya bagaimanapun bahwa sebenarnya Nani Dos ini mungkin telah membunuh hingga sampai 11 orang. Wow. Dan itu kebanyakan tuh mantan suami-suaminya dan bahkan dibunuhnya ketika mereka berstatus menjadi seorang suami istri. Bagaimana kasus gila ini menurut kalian? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Itulah dia kisah dari pembunuh Nani Dos yang sangat sudah lama banget terjadi. Namun kita bisa menceritakannya kembali karena memang ceritanya ini asik untuk kita bongkar, seru untuk kita ceritakan.
Kalau kalian sendiri bagaimana menurut kalian tentang Nanidos ini? Apakah dia layak dipenjara seumur hidup dengan perbuatan kejinya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian merasa bahwa Nanidos ini lebih pantas untuk dihukum mati? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar jika kalian ingin mempunyai request-request dari konten-konten lainnya. Bahkan kalian juga bisa kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.